Siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Megawati Buru Panggabean dari kelas 4 PMI 1 NPM 2010-1272-61005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dalam penelitian. Selamat menyaksikan. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau teks dokumentasi, dan lain sebagainya. Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga penelitian harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, penelitian akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya. Sebelum memulai melakukan teknik pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, data biasanya sudah ditentukan oleh beberapa variabel penelitian. Ketika semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data sehingga yang dikumpulkan memiliki arti karena diolah dengan sistematis. 2. Data yang sudah diolah tersebut dipakai dan dipilih berdasarkan data yang berhubungan atau relevan dengan konsep kejadian atau konsep penelitian. Datanya bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan lainnya. Ketiga, selain itu, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diungkap dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Yang keempat, data yang sudah dikumpulkan ditentukan oleh beberapa variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam bentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, dan sampelnya digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Dalam terbentuk pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Proses harus terlaksana secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena ada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik mengumpulkan data ini nanti harus bisa berbukti hipotesis dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Berikut ini ada 8 tahap atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data. Yang pertama, tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli, sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Tahapan kedua atau proses yang dilakukan setelah tinjauan literatur adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Tahapan selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Keempat, uji coba atau pilot studi. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif, atau tidak ada yang lain sebagainya. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah itu, instrumen yang sudah didapatkan susunan dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang harus dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang keenam, mencatat dan memberi kode. Setelah itu, instrumen penelitian disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat, digunakan memudahkan proses analisis. Yang ketujuh, checking atau varilitas dan reliabilitas. Setelah itu dilakukan metode correcting terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap variabel dan reliabilitasnya. 8. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Terakhir, setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan Anda bisa mulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Setelah memahami pengertian dan juga proses pengumpulan data, selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai jenis pengumpulan data. Setidaknya ada 4 teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis mengenal gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika, survei misalnya, peneliti sikap dan perilaku
suatu kelompok masyarakat. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan. 2. Kuesioner atau angket. Teknik yang kedua adalah kuesioner atau yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dan penelitian. Misalnya, terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan terbesar di berbagai wilayah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu 1. Isi dan tujuan pertanyaannya ditunjukkan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala jelas dan dalam skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban. 2. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh dengan isinya asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden. 3. Tipe dan bentuk pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup. Terbuka artinya jawaban yang diberikan bebas, dan tertutup artinya responden hanya boleh memiliki jawaban yang sudah disediakan. Yang ketiganya, interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpulan data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Yang keempat, dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana penelitian mengambil sumber peneliti atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah dilakukan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah, kehidupan biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data. Dalam bentuk pengumpulan data tertentu tentu saja dibutuhkan data yang berupa fakta dan valid sebagai informasi, sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan. Pembagian data ini berbagi menjadi 3, yaitu A. Berdasarkan teknik penelitian, B. Berdasarkan sumber, dan C. Berdasarkan cara memperoleh. Yang A-nya berdasarkan tipe penelitian. 1. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang terbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebagai fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitatif misalnya: 1. Deskripsi atau daerah yang diteliti. 2. Biografi narasumber yang dijalankan referensi di dalam penelitian. 3. Sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti. Yang kedua, data kuantitatif. Sementara itu, data yang didapatkan pada teknik pengumpulan data berupa data kuantitatif, maksudnya jenis data yang dapat diukur atau
bisa dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan. Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur dan mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada penelitian tersebut. Contoh data kuantitatif misalnya 1. Data jumlah karyawan setiap tahun pada suatu perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. 2. Data penjualan barang pada suatu toko tiap hariannya. 3. Data mengenal usia siswa dalam satu kelas. Yang B, berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya data dalam teknik pengumpulan data berbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. 1. Data primer dan teknik pengumpulan data adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Biasanya data primer ini bisa dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, subjek penelitian atau responden atau narasumber dan lain sebagainya, kecuali pada riset kuantitatif. Contoh data primer misalnya pada sensus ibu dan anak di salah satu kelurahan, karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dan ketua RT atau RW yang mana data tersebut didapatkan dari beberapa jumlah ibu dan anak dalam suatu KK dan wilayah tersebut. Kemudian data tersebut menjadi data primer. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam teknik pengumpulan data yang menjadi data pelengkap. Artinya data tersebut diperoleh tidak melakukan tangan pertama responden atau narasumber, melainkan data tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Sama halnya dengan data primer, perkecualian ini melakukan pada riset kuantitatif. Biasanya penelitian akan mencontohkan berbagai dokumen, misalnya seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah dan lain sebagainya, sebagai media yang tepat mendapatkan data sekunder. Contoh data sekunder misalnya adanya catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presensi, besaran gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pajak perusahaan, dan lain sebagainya, dan diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. C. Berdasarkan cara memperolehnya, teknik pengumpulan data berbagi menjadi 3. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih melalui pengamatan langsung. Penelitian biasanya terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan diamati menggunakan panca indera. Dalam teknik ini, penelitian biasanya berperan sebagai orang asing yang mengamati secara langsung. 2. Observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara penelitian turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang
terliti sehingga meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ikut membaur dalam kegiatan tersebut. Metode ini sangat cocok untuk peneliti yang sifatnya membuat aspek psikis, misalnya kesan pemakaian, apa yang dirasakan dan lainnya. Akan tetapi penelitian ini dirasakan kurang objektif karena penelitian hanya mengetahui orang yang diteliti atau partisipasi umumnya mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. 3. Observasi non-partisipasi. Observasi dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton. Teknik pengumpulan data ini biasanya dilakukan secara diam-diam agar partisipasi tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati, sehingga aturan data bisa terjamin akan tetapi peneliti harus memiliki pengetahuan yang lebih dan sudah lebih dulu membaca teori-teori penelitian yang dilakukan, karena teknik pengumpulan data ini akan sulit jika dilakukan hanya dengan cara mengamati saja. Yang keempat, wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan wawancara. Ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden agar pendapatan informasi atau persepsi subjektif dan informasi berkaitan topik yang ingin diteliti. Penelitian sebelumnya harus mengadakan pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Yang kelima, eksperimental. Terakhir pengumpulan data dengan metode eksperimental, artinya penelitian ini dilakukan dengan sengaja dan penelitian melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel tertentu yang kemudian akan mempengaruhi pada variabel lain yang diukur. Teknik ini dilakukan dengan tujuan penelitian berbagai kemungkinan sebagai akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi dilakukan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan kemudian membandingkan hasilnya sebagai kontrol. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya saat membaca, saya ucapkan terima kasih.